kalau kayak gitu jadi inget film Dora, Dora the Explorer Dora. yang kartunnya loh. Kan petualangan gitu kan. Dia mau nanya, di mana ini letak peta? Di situ, di situ. Harusnya dia ngomong, kira-kira di mana ibu saya? Di mana? Hey, selamat bergabung kembali di channel BB69. Halo Sobat BB69, gimana nih kabar kalian? Semoga semuanya itu baik-baik saja dan berjalan dengan baik. Sekarang nih sudah bergabung dengan saya seorang teman kongko atau Teko BB69 nih, Mbak Nat, admin dari Kapten Movie. Halo Mbak Nat, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik nih. Sehat selalu ya? Iya, sehat. Nah, pada kesempatan hari ini nih kita mau bincang-bincang mengenai film terbaru nih yang berjudul Enola Holmes yang disutradari oleh Harry Bradbeer, dan filmnya itu sendiri ternyata diangkat dari novel pertama dari novel serial yang ditulis oleh Nancy Springer. Nah, Mbak Nat gimana nih? Udah nonton film ini? Oh, tentu sudah. Tentu sudah ya. Nah, saya mau nanya, sebelum ada film ini, Mbak Nat pernah baca novel atau tahu gak ada sosok Enola? Jujur kalau untuk sosok Enola sendiri baru tahu setelah difilmkan ini, karena sebelum-sebelumnya kan tahunya ya Sherlock yang versi asli ya, yang cuma Sherlock sama Mycroft aja. Terus juga ada Sherlock BBC yang ada si Eurus kan. Nah, kalau untuk Enola baru tahu ini. Oh, kalau dari novel-novelnya suka baca? Novelnya dulu suka baca, tapi ini udah lama nggak baca. Oh, oke. Nah, dari Enola sendiri ini ternyata itu ditulis dari 2006 nih. Dan emang ternyata tidak banyak dari kita juga ngeh ternyata itu ada Enola Holmes. Iya. Nah, dengan diangkatnya film ini nih, semoga nih semakin familiar ya di pendengar atau penonton. Kesan dari Mbak Nat sendiri dalam menonton film ini apa nih? Kalau aku untuk kesan pertama ya, karena kan ini Enola itu kalau dibaca kembali kan bacanya alone gitu kan. Jadi aku langsung kepikirannya, oh ya memang keluarga Holmes itu tuh memang semuanya itu hobi sendirian gitu kan. Semua masalah itu bisa dihadapi sendirian. Bahkan quotes yang paling aku ingat dari Sherlock itu, alone is what I have and alone protects me, kayak gitu. Setuju gak dengan quotes itu? Sebenarnya kan kita ini walaupun kita makhluk sosial, tapi kan kadang kita sering juga ya harus sendirian gitu loh. Nggak selamanya kita harus ditemenin, nggak selamanya harus ngerepotin orang. Jadi aku setuju aja sih, tapi di kondisi tertentu kayak gitu. Ya minimal kan maksudnya itu kita harus bisa mandiri kali ya, bisa berdiri sendiri. Nggak satu bergantung pada orang lain kayak gitu. Tadi kan ngomong kan Mbak Nat kan sudah suka nonton Sherlock Holmes yang versi BBC atau yang the movie-nya ya. Iya. Nah, kira-kira nih film Enola ini dibandingkan dengan film-film tema misteri atau detektif lainnya, misalkan kemarin itu ada Knives Out ya. Ini apa nih? Oke, kalau untuk Enola ini kan memang dia lebih fokus ke Enola ya, yang dia baru aja umurnya itu 16 tahun. Jadi ini kayak film remaja coming of age kayak gitu. Jadi memang kisahnya pun ringan dan kasus yang dihadapi juga ringan. Jadi misalnya ada yang penyuka film detektif berharap Enola ini tuh kasusnya rumit kayak Knives Out atau mungkin Murder on the Orient Express kayak gitu ya, jangan berharap kayak gitu. Nanti ekspektasinya kebanting gitu kan. Jadi ya anggap ini film ringan aja kayak gitu, nontonnya buat hiburan karena ini tuh sangat very entertaining kayak gitu. Iya betul. Yang saya suka lupa nih adalah umur daripada Enola itu sendiri ya. 16 tahun. Bener. Ternyata itu umurnya itu 16 tahun, harusnya itu ini dianggap ini film detektif remaja ya. Harusnya ya. Iya, jadi kayak dulu ada novel kayak Amy Adams sama Hawkeye Collins ya, kalau nggak salah itu. Nah itu memang kasusnya tuh remaja, jadi kasusnya ya kasus-kasus simple kayak gitu. Iya benar ya, benar. Ini yang mungkin ini karena beban moral dari dia mengusung nama keluarganya Holmes, maka secara langsung atau tidak langsung itu orang-orang berharap
ada sebuah kasus yang begitu wah gitu kali ya. Nah, tapi sebenarnya juga nggak salah juga sih, karena kan memang membawa nama besar Holmes gitu kan. Cuman kembali lagi fokusnya karena ini dia adik yang bungsu ya. Kalau misalnya di kan Eurus itu anak kedua, jadi dia kakaknya Sherlock, adiknya Mycroft. Nah, kalau ini kan dia bontot gitu loh, anak terakhir, yang dia tuh baru jiwa detektifnya tuh kayak lagi tumbuh-tumbuhnya gitu loh. Jadi ya wajar banget. Jadi kalau misalnya ada kayak yang bilang ini kasusnya terlalu ringan, terus kayak receh kayak gitu, ya memang kayak gitu. Kita tunggu aja nanti kalau misalnya nanti Enola udah tumbuh gede, udah dewasa, jadi detektif kayak Miss Scarlet, barangkali kan dia mungkin bisa lebih cerdas juga, bahkan dia mungkin bisa ngalahin si Sherlock kayak si Iron Adler gitu kan, wanita yang bisa melawan Sherlock. Iya sih, ini bener sih. Jadi sebenarnya ini kenapa ini terkesan ringan, mungkin karena ini kan juga untuk perkenalan dulu nih, perkenalan terhadap sosok Enola yang di awalnya memang dia itu bukan tanda kutip bukan detektif, cuma karena dia ingin memecahkan kasus kemana nih ibunya nih, sebenarnya sih hilang ibunya nih yang utama kan, seperti itu ya. Jadi dia istilahnya detektif dadakan sih sebenarnya ya. Jadi sebenarnya aku malah kayak sedikit membandingkan sama Mulan nih. Kalau Mulan kan dia bukan pejuang juga ya, dia tuh bukan prajurit lah intinya, tapi karena keadaan dia nggak rela kalau ayahnya harus maju perang, akhirnya dia yang menggantikan. Nah, si Enola sendiri juga dia ini karena terdorong oleh rasa ingin menemukan ibunya, dan kakak-kakaknya kan malah kayak cenderung apa sih itu, kamu sekolah aja yang bener gitu loh ya kan. Memberontaknya gitu loh. Iya, menarik sih. Yang satu untuk ayahnya, yang satu untuk ibunya ya. Iya. Dan mereka sama-sama nyaman jadi cowok kan pertamanya. Betul. Cukup menarik juga nih, karena di film ini kan cukup kental unsur feminisme ya. Iya. Nah, kalau menurut Mbak Nat gimana? Kalau menurutku sih unsur feminisme itu kan memang bisa kita sikapi dengan positif juga ya. Karena kan di sini itu sebagai perempuan juga kita ini tetap bisa harus tangguh, terus mandiri, terus juga nggak manja kayak gitu kan. Mungkin kalau kasus ini tuh menimpa wanita yang nggak tangguh, yang manja atau yang rapuh gitu, kehilangan ibunya ya paling cuma bisa nangis, minta tolong kekasihnya atau siapa. Tapi Enola bisa berjuang sendiri kayak gitu. Jadi kalau untuk unsur feminisme, aku rasa ini disampaikan secara elegan dan justru malah inspiratif kayak gitu. Iya, saya setuju sih dengan kata-kata Mbak Nat itu, disampaikan secara elegan. Dimana kalau di film ini tidak terlalu ekstrim, istilahnya kok karena kita ingin mengusung feminisme maka kita ekstrim bahwa yang jahat adalah laki-laki, dan istilahnya yang laki-laki itu tokoh pendukungnya itu maaf kata dibikin bodoh. Kan ada beberapa film tuh yang ekstrim tuh seperti itu ya. Kalau ini kan berimbang ya sama si siapa, Theukes Buri, aduh namanya susah, si Market itulah. Theukes Buri, betul. Betul, ini seimbang. Theukes Buri itu awalnya itu dia lemah, tapi karena sejak dia bisa mau stand alone, saya mau melihat membela itu, dia jadi bisa lebih kuat sih, benar ya? Iya, dan dari awal kan juga si Enola awalnya bodoh kayak gitulah, ngecek gitu kan. Tapi lama juga dia bisa membuktikan aku tuh nggak bodoh loh kayak gitu. Dan menjadi pria sejati tanda kutip ya di akhirnya. Iya. Jadi pertama ngeliatnya tuh kayak Allah ini paling juga bocah kayak gitu kan. Tapi ketika ada adegan yang bikin shock itu juga sempat kayak, aduh kok kayak gini. Untunglah ternyata nggak apa-apa. Ternyata nggak seperti itu ya, kok kayak gini, ternyata nggak seperti itu ya. Karena iya, itu kalau nonton di bioskop pasti udah shock dan bisa histeris banget gitu kan. Iya tuh, betul dengan soundnya seperti itu tiba-tiba terjadi. Nah iya, karena ini scoringnya juga keren banget loh ini. Scoringnya bagus ya. Terus abis itu sinematografinya juga cukup oke ya, keren ya. Peralihan adegan gitu kan, jadi kayak ada kertas jadul gitu, kertas zaman dulu klasik gitu kan, ditulis-tulis kayak gitu. Terus juga asik lagi si Enola ini kayak ngajak ngobrol kita gitu kan. Dia breaking the fourth wall ya. Jadi kadang kita juga, kalian punya ide nggak kayak gitu kan? Kan asik tuh. ini saya kalau kayak gitu jadi inget film Dora the Explorer yang kartunnya loh. Kan petualangan gitu kan. Dia mau nanya, di mana ini letak peta? Di situ. Harusnya dia ngomong, kira-kira di mana ibu saya? Di mana? Aduh, tapi nanti kalau kayak gitu beneran juga. Enggak lah, itu janganlah.
Iya jangan sampai. Cuman kemarin emang aku juga sempat kepikiran ini Dora banget ya, tapi ini Dora versi yang asyik gitu loh, nggak yang versi aduh apaan sih. Di mana di situ? Di mana? Dari tadi udah dijawab nggak dengerin. Iya sampai gemes gitu kan. Dan cukup oke sih, dalam arti kalau dilihat itu nggak terlalu dipaksakan ya, cukup manis sih. Iya, jadi ngalir asik aja gitu, nggak ada bosennya sama sekali. Padahal ini 2 jam kan, 2 jam lebih dikit ya. Kalau dari film ini yang membuat menarik atau adegan memorable apa nih? Adegan memorable ya, aku tuh malah suka adegan kereta. Karena kan adegan kereta itu cukup menegangkan ya, dan di situ tuh kayak pertama kalinya si Enola ini berusaha menyelamatkan orang yang sampai hampir mempertaruhkan nyawanya dia juga, dan dia inget nasihatnya si ibu kalau misalnya kalau mau nolong orang itu jangan sampai membahayakan nyawa kita kayak gitu. Tapi si Enola tetap nolong kan, karena itu dia si Marquez itu udah mau dijatuhin gitu, udah mau dibunuh gitu. Padahal itu memang ibunya benar sih, dalam arti waktu itu kan di masa lalu kan dia hampir mencelakakan dirinya ya setelah menolong ya. Iya. Nah, tapi emang kadang-kadang itu ya emang berbahaya kalau ingin menolong seseorang, itu kita harus mengetahui kemampuan kita untuk menolong orang tersebut ya. Tapi di sini bagusnya dia berani mengambil keputusan sendiri ya. Iya, berani ambil keputusan dan juga berani ngajak si Theo Kesburi terjun dari kereta. Itu kalau kenyataan aku tuh sampai heran ya, kalau misalnya ada adegan jatuh dari kereta itu tuh harusnya luka-luka parah, patah tulang atau apalah. Ini masih mulus, masih glowing, nggak ada sedikit. Masih cantik dan ganteng ya, padahal itu kan padahal itu kan berbatu-batu ya. Tadinya saya pikir tuh dia akan lompat ke jembatan, nyebur. Iya, betul. Ternyata malah berguling-guling kayak gitu. Ya tapi namanya film nggak ada luka sama sekali ya, gimana ya. Film aku ya maklum lah, tapi yang pasti karena ini filmnya seru, jadi kelemahan-kelemahan kayak gitu udahlah nggak usah dianggap gitu kan. Ini sih filmnya cukup fun nih ya. Ini fun banget, dan ya memang ini buat yang lagi nyari hiburan aja sih. Kalau mau nyari kasus berat ya nontonnya jangan Enola, nontonnya yang lain. Oh ya, ini kan Mbak Nat juga waktu itu sempat ngomong nih bahwa salah satu pemainnya memang si Millie Bobby Brown ya. Itu memang suka ya sama beliau ya. Iya, aku suka dia itu dari Stranger Things kan dia di Stranger Things nonton juga kan? Atau... Nonton yang botak ya. Iya. Awalnya waktu kecil kan cowok banget ya, bahkan aku juga suka cowok, ternyata cewek. Dan season 2, season 3 makin kesini tuh makin cantik gitu kan. Dan sekarang nggak taunya udah remaja gini ya, udah besar istilahnya, bukan anak-anak lagi. Iya, jadi karena dia juga kayak ada sisi tomboy-tomboynya gitu, jadi ya pantas banget dia meranin si sosok Enola ini. Pokoknya pemilihan karakternya pas banget ini, Millie Bobby Brown ini. Kalau untuk pemain lainnya gimana? Nah, ini menarik nih. Kalau untuk pemain lain ya, misalnya si Henry Cavill gitu kan, dia aku tuh kan kalau di imageku itu ya the bestnya Sherlock itu ya Benedict Cumberbatch gitu loh. Jadi yang lain-lain, bahkan si Robert Downey itu pun juga menurutku ini jauh kalah gitu loh kalau sama si Benedict gitu kan. Nah tapi ketika si ini versi si Cavill ini menurutku dia ya oke juga, karena kan dia perannya juga nggak terlalu banyak ya. Terus juga dia di sini tuh dibentuk jadi sosok kakak yang charming kayak gitu. Jadi itu betul. Iya, so sweet aja ngelihatnya gitu loh. Apalagi dia versi agak gagah gitu kan. Padahal kan aslinya si Rock itu ya tinggi kurus yang kayak Benedict itu. Nggak ada yang keker. Terus dia jadi walinya kan. Jadi tuh kayak betul. Ada so sweetnya gitu lah. Pokoknya di sini dia dibentuknya charming. Semoga nanti kalau misalnya ada sequelnya dia duet lah sama si Enola, atau mungkin ditambah sama Mycroft juga, memecahkan kasus apa gitu bareng-bareng gitu. Kemungkinan copyrightnya agak susah. Ya sih, pemain aja bermasalah ya. Iya, bermasalah dengan Sherlocknya sama Mycroft ya kan. Seperti itu. Tapi emang benar sih, di sini si Sherlocknya itu terlihat sebagai saudara yang mengayomi ya, menaungi ya. Daripada si Mycroft kan. Mycroft kan lebih egois, tapi ya dia sebagai kakak berusaha menjadi kakak yang terbaik buat adik-adiknya. Dia juga nasihatin si Sherlock juga kan. Di satu sisi kita melihat Mycroft itu sebagai kakak yang kejam ya, dalam arti yang tidak mau tahu apa-apa. Tapi di satu sisi secara logika ya mungkin pada zaman itu merasa itu yang terbaik untuk adik perempuannya kan. Iya, dia juga pengen si adiknya itu bahagia gitu kan, nanti dapat suami, nikah, terus punya keluarga yang bahagia gitulah intinya.
disekolahin yang bener biar jadi gadis yang berkelas gitulah, maksudnya nggak yang uraan gitu kan, niatnya kan gitu. Betul. Tadi kan kita udah ngomongin berbagai hal yang menarik, yang memorable. Nah, setiap film kan tidak lepas daripada kekurangan atau nilai minus nih. Nah, kalau di film ini kira-kira apa nih? Kekurangan sih yang aku lihat banget ya cuman itu yang pas dia menjatuhkan di kereta nggak ada luka sama sekali gitulah. Minimal bajunya sobek lah atau apa kayak gitu biar agak logis-logis dikit gitu. Kalau untuk yang lain mungkin karena aku udah bucin gitu ya, jadi yang lain oke. Oke, jadi dapat kisah romantisnya nggak ada masalah nih. Romantisnya nggak ada masalah kan, ini nggak terlalu ditonjolkan ya karena memang lebih ke penumbuhan jiwa detektifnya si Enola gitu loh. Jadi kalau misalnya aku tuh sempet takut tuh, awas nih nanti kalau ada kissing segala kayak gitu. Untung nggak ada gitu, jadi cuma cium tangan gitu kan. Jadi film ini tuh sangat sopan, terus juga aman lah buat semua usia kalau menurutku kayak gitu. Nggak usah di atas 13 juga nggak apa-apa. Kalau kissing mungkin kan mereka melihat di zaman itu kayaknya belum sevulgar sekarang kali ya, jadi tidak dimasukkan kali. Bahkan mungkin mencium tangan dianggap sesuatu yang tabu kayak zaman itu ya. Kayak kalau zaman itu cium tangan tuh malah kayak tanda menghormati ya. Respect gitu loh. Respect, menghormati sebagai seorang karakter ya, seorang pria atau seorang wanita ya. Tapi kalau film lain kayaknya tahun-tahun segituan juga berani-berani sih. Tapi kalau ini untungnya enggak gitu loh. Jadi cuman yang adegan itu kenapa nih dibikin tidak realistis lah? Maksudnya kan agak-agak ya setidaknya ada kusam lah, agak ada tanah, kotor sobek atau apa kayak gitu. Masih mulus semua gitu. Dikotorin aja lah. Iya, apa repotnya sih ngotor-ngotorin dikit gitu. Mahal kali laundry sekarang. Oke. Nah, kalau dari segi cerita ataupun skenario gimana? Kalau itu keren sih, kalau menurutku untuk kayak naskahnya itu menurutku cukup kuat. Jadi kita menarik aja gitu kalau melihat Enola ngomong, terus nanti Sherlock juga, apalagi aksennya si Enola kan British banget gitu ya, dan itu tuh udah keren banget lah, itu di telinga udah enak banget. Udah enak ya. Terus habis itu skenarionya juga nggak terlalu lompat-lompat juga ya, masih mulus ya. Iya, mulus, asik aja gitu ngalir. Jadi istilahnya fokus kita baik itu ke pencarian sang ibu maupun ke misteri yang pembunuhan itu, yang masa lalu itu juga kita nggak terlalu terganggu ya bolak-baliknya itu ya. Iya, malah bolak-baliknya tuh enak aja gitu kan. Dan bahkan quotes-quotes yang mereka ucapkan itu juga kayak langsung bawaannya tuh kayak pengen ini keren nih bawaannya kayak pengen nyantolin semua di otak kita gitu loh. Sangat menginspirasi ya. Nah, kalau selain film Sherlock tuh atau film Enola, film-film detektif apa nih yang menurut Mbak ini layak ditonton atau keren lah? Oke, kalau menurutku Knives Out kemarin itu juga keren banget itu. Terus juga Murder on the Orient Express itu walaupun banyak yang bilang ini tuh bertabur bintang, tapi ternyata nggak sesuai ekspektasi kayak gitu. Tapi aku suka itu. Itu juga keren juga tuh. Aduh, itu sequelnya diundur lagi ya. Sebenarnya untuk diundur tuh nggak apa-apa sih, kalau kondisi memang belum aman nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa, nggak mau itu dijual ke platform digital aja gitu. Tapi kayak gitu tuh juga nyesek gitu loh, kayak Mulan kemarin juga akhirnya tayang itu juga nyesek juga kan. Sebenarnya itu pengen nonton di bioskop gitu loh. Betul sih, betul. Tapi kalau sabar aja sampai nanti benar-benar aman, nanti nonton di bioskop kayak gitu. Ya Murder on the Orient itu juga bagus juga ya. Iya, dan itu tuh itu nge-twist banget, dan itu memang aku kan belum baca novelnya juga, jadi ketika nonton tuh udah pusing-pusing analisa satu-satu, ternyata itu nggak disangka ya endingnya itu. Iya, endingnya itu gitu. Wow banget. Terus apalagi nih film yang keren-keren nih ya? Apalagi ya? Seingatku 2 itu sih. Yang melekat ya? Iya, yang melekat dan yang terakhir masih fresh diingatan itu. Oh, ini serial sih, American Vandal. Oh, American Vandal bagus ya? Saya belum nonton sih. Bagus, terus kasusnya juga absurd kayak gitu. Ini contoh aja ya, tapi agak jorok. Jadi itu satu sekolahan ada yang meracuni satu sekolahan gitu ya, di cateringnya mereka kayak gitu. Jadi semuanya itu pada mules yang sampai nggak tertahankan gitu. Terus mereka sampai harus buang air besar
langsung, entah itu di lorong sekolah, di kantin, di mana-mana, dan sampai baunya kan kemana-mana gitu kan. Dan itu berusaha mengusut siapa pelakunya itu. Oh, oke. American Vandal 2017 ya. American Vandal, Kurang lebih. iya 2017, 2018. Jadi ada Iya, udah ada 2 season. Betul, di IMDb sendiri 8,2/10, di Rotten Tomato 98%. Wah, ini kayaknya saya ketinggalan info nih. Kayaknya harus saya nonton nih. Iya, thank you banget nih. Terus ini detektifnya masih muda juga, remaja juga. Jadi asik aja gitu nontonnya. Dia berupa mockumentary ya? Iya. Dibuat seperti itu ya. American Vandal. Oke. Nah, ini jadi apa mah? Jadi watch list saya nih. Ini film detektif sih sebenarnya. Satu lebih absurd lagi tuh. Tapi tonton sendiri aja. Lebih absurd. Lebih absurd ya yang season 1 ya. Lebih absurd. Iya. Nah, menonton film detektif atau crime itu atau misteri itu apa sih yang menarik? Yang menarik itu karena kita jadi kayak ikut menganalisa masing-masing karakter nih. Jadi misalnya nih ada yang innocent banget gitu, ternyata malah dia yang bersalah gitu kan. Terus ada yang emang udah selengean banget, kayaknya ini nih, tapi ternyata malah bukan dia. Nah, itu juga menariknya kalau diterapkan di dunia nyata gitu ya. Kita tuh nggak bisa menilai orang dari covernya aja gitu loh. Jadi intinya tuh itu. Terus kita juga karena terlatih menganalisa, semoga aja nih kita kalau misalnya kayak mau ditipu atau mau apa, itu tuh udah insting curiga-curiganya tuh udah, waspadanya tuh udah banyak gitu. Asal jangan jadi paranoid ya. Iya sih, ya maksudnya itu untuk meningkatkan kewaspadaan aja. Karena kalau udah nasibnya ketipu ya kadang kena aja kan. Iya, betul. Iya, ini film detektif baru keingetan Detektif Conan sama Kindaichi. Astaga, iya Detektif Conan. Itu soalnya animasi sih ya, jadi tuh kayak tadi ngorek file di otak tuh yang film gitu loh. Oh iya, Detektif Conan. Wah, itu best banget. Kindaichi juga. Ternyata satu aliran membaca juga ya. Iya. Doraemon juga kan, Nobita pernah itu punya pakai alat-alat detektif. Ada ya, betul. Ada. Lengkap ala-ala Sherlock kayak gitu. Sama mungkin nih serial nih ada Miss Sherlock juga ya, yang Jepang kayaknya. Miss Sherlock. Terus ada Miss Scarlet juga, baru juga itu Miss Scarlet. Miss Scarlet juga bagus ya. Oke. Nah, kira-kira nih pesan apa yang Banat dapatkan dari film ini? Dari film Enola ya. Kalau untuk dari film Enola sendiri sih ya, ini kan aku tuh kalau di Captain Movie kan memang selalu berusaha untuk ngambil hikmah-hikmahnya kayak gitu kan. Di sini ada 4 poin nih. Jadi kalau yang pertama itu yang quotes-nya Enola waktu terakhir, jadi yang hidupku adalah milikku dan masa depan ada di tangan kita. Nah, ini juga inspiring banget ya. Tapi kan semua itu tentu aja juga atas seizin Allah ya. Oke, terus yang kedua tadi yang misalnya kita tuh boleh membantu sesama, tapi jangan sampai itu membahayakan nyawa kita kayak gitu. Jadi tiap nolong orang itu juga harus sesuai sama kemampuan kita. Harus ngukur. Jadi jangan jiwanya pengen nolong, semua ditolong tapi malah menyusahkan kita sendiri kayak gitu. Oke. Terus yang ketiga? Yang ketiga ini, kita tuh nggak pernah tahu siapa yang sebenarnya memiliki niat jahat sampai kejahatan itu benar-benar dia lakukan langsung terang-terangan sama kita kayak gitu. Ya di film ini sih nggak nyangka ya. Iya, nggak nyangka banget, ya ampun, gemes, gregetan banget gak sih sama si nenek nenek sihir. Oke, ini spoiler alert, walaupun di pertengahan itu udah bilang sih bahwa dia itu ingin mempertahankan tanda kutip keinggrisan istilahnya yang atau kebiasaan masa lalu istilahnya leluhur yang dulu kan kan kayak gitu. Jadi dia ingin biar stabil nih istilahnya keadaan saat ini kan udah nyaman, udah tentram kan bagi dia nih. Jadi misalkan dirubah kan itu kan berarti kan goyah tuh, emang kan itu kan lagi politiknya lagi kacau di luarannya. Iya. Nah, kaum bangsawan dan kaum biasa seperti itu. Itu nggak nyangka sih, bener sih itu. Tega menghabisi gitu. Iya. Jadi kayak gitu loh, astaga. Karena demi kestabilan kali, karena kan dia kan ya. Iya dan kayak masih kayak ini ya, kayak diktator banget. Jadi kayak ya nggak peduli itu kamu mau keluarga masih ada hubungan darah, pokoknya harus tetap ini mempertahankan tradisi kayak gitu ya. Bahkan ayahnya sendiri kan masih anaknya sendiri ya, betul. Seperti kan. Itu emang ini spoiler alert yang tadi Konde bilang ya. Iya. Atau nanti dikasih ini ya peringatan sampai menit ini jam aja langsung ke sini.
Oke. Oke, terakhir ya. Terakhir ini mungkin agak cewek banget gitu. Jadi kan si Nggak ibunya apa-apa. itu sempat bilang ya, jangan terpengaruh sama orang lain, terutama pria kayak gitu. Jadi kan kayak si ibu tuh wanti-wanti banget sama si Enola supaya dia tuh nantinya tuh nggak gampang terjebak sama ya pria-pria gitulah. Jadi itu keren itu. Kenapa? Iya karena kan memang ya cewek zaman sekarang lah gitu kan, digombalin dikit aja udah langsung meleleh lah, apalah kayak gitu. Jadi jangan yang kayak gitulah, kayak gitu loh. Ini bukan pengalaman ya? Ya sebenarnya siapapun aku rasa pernah merasakan kayak gini. Iya. Tapi sih keren sih, benar sih. Yang pertama kan juga kita harus menentukan nasib sendiri ya. Jadi kita harus berusaha, jangan karena bisa ini dari dulu dari tahun ke tahun ini pokoknya pria harus seperti ini, wanita harus seperti ini, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu. Jadi istilahnya udah diarahkan atau udah ditentukan arahnya ya. Nah, sedangkan di sini kan dibilang ya kamu bisa tentukan, seperti dia kan, kamu harus jadi wanita itu harus sekolah, harus seperti ini, harus nanti menikah gimana, istilahnya seperti itu ya, harus pakai bajunya seperti ini, seperti itu. Sih memang kadang-kadang itu memang saat ini masih yang terbaik, tapi di sisi lain itu kadang-kadang itu kita harus berani ngambil langkah yang mungkin dianggap tidak biasa kali ya untuk menentukan perjalanan hidup kita ya. Iya. Seperti itu. Kita harus terus yang tadi juga langkah yang sebelumnya tuh belum pernah kita ambil kayak gitu loh. Jadi kayak ya udah ambil aja kayak gitu loh. Nanti kan kadang ya sesuai, tapi harus dengan pertimbangan dulu ya. Cuma nantinya kan kita tetap harus bisa berani mengambil langkah gitu loh. Terus tadi juga yang mengenai apa, kita nggak tahu siapa yang jahat, siapa yang baik. Emang kenyataannya seperti itu sih, dalam dunia nyata juga, bahkan ada keluarga makan keluarga, iya kan, adik makan kakak, gitu. Teman makan teman, jangankan teman, keluarga pun anak makan orang tua, istilah seperti itu ya. Jadi memang terjadi. Iya, fakta itu nggak hanya fiksi aja. Nah, untuk yang terakhir nih sebelum kita tutup nih, pesan apa yang ingin disampaikan kepada pendengar nih untuk penonton film ini? Oke, jadi film ini tuh memang benar-benar entertaining, terus juga inspiring, dan yang pasti tuh sangat menghibur, dan kita bisa belajar dari sosok Enola juga gitu loh. Kalau misalnya kita takut, misalnya kita khawatir akan sesuatu, tapi kalau memang kita harus melakukan itu demi sebuah misi, apalagi ini misi mencari ibunya gitu ya udah itu harus dilakukan aja gitu demi menemukan orang yang kita sayang. Oke, jadi harus wajib nonton nih film ini ya. Wajib banget karena ini seru banget. Terus aku jamin semua orang itu pasti suka, minimal terhibur lah kayak gitu. Enggak itu laki, enggak ada perempuan, tonton aja ini film ya, karena memang tua muda tonton aja gitu. Karena tidak eksklusif untuk gender tertentu ya ini filmnya, walaupun tokoh utamanya adalah wanita. Iya, terus ditambah lagi kalau misalnya nih orang-orang yang biasanya kalau nonton film detektif itu ngantuk, ketiduran kayak gitu kan, kalau nonton film ini kayaknya nggak bakal deh. Jadi enjoy aja, tonton aja kayak gitu. Sebagai hiburan yang ringan tapi berisi ya. Iya, jadi nggak bakalan stres lah nonton film ini. Nah, jadi ini film sangat direkomendasikan atau pas? Kalau dari aku pribadi sangat, karena aku suka. Sangat rekomendasi. Oke. Aku kasih 9 soalnya, 9/10. 9/10. Wow. Oke, karena suka sekali ya. Iya, suka sekali. Jadi kan kadang penilaian itu dari segala aspek bagus, terus ditambah aku suka, ya udah ketemulah angka 9/10 itu. Dari segala aspek, dari teknisnya, plus apakah kita enjoy film ini atau enggak ya? Iya, kadang ada film bagus tapi akunya nggak enjoy gitu, tak kasih sedikit loh. Walaupun teknisnya bagus segala macam, tapi kurang enjoy, banget kasih nilainya biasa ya. Karena kalau Captain Movie kan agak beda ya sama review lain. Jadi kalau aku tuh kadang pakai perasaan ketika mereview. Jadi kadang aku tuh ngerasain jadi tokohnya itu gimana kayak gitu. Jadi kalau misalnya si tokoh dibuat terlalu menderita atau gimana kayak gitu, aku nggak setuju sama kisah ini. Jadi aku kasihnya segini kayak gitu. Jadi itu suka-suka aku ya. Karena iya. Iya, maksudnya sebenarnya itu
di luar dari segi teknis segala macam, Iya. dari baik itu editing, penyutradaraan, ataupun sinematografi atau Terus aku skenario. bikin kayak gitu kan. Tapi nanti Itu aku lebih ke cerita dan manfaat apa aja sih yang kita tonton kalau kita nonton film ini kayak gitu, hikmahnya apa kayak gitu. betul. Poin-poinnya juga pasti kan apakah hikmahnya itu ada atau enggak. Kalau misalnya ternyata semuanya bagus, ternyata enggak ada hikmahnya juga kan berbeda dengan Iya. yang ada hikmahnya pasti Iya. ya. Kalau nggak ada hikmahnya nggak akan aku review. Jadi cuma aku tonton aja. Oke, baik. Nah, sekarang nih Mbak Nat, misalkan kalau ingin melihat review-review Mbak Nat nih, di mana nih? Di IG atau di mana? Di Instagram aja sih di @captain.movie. @captain.movie ya. Captain.movie. Captain all Captain ya. Iya, Captain. Oke deh, Mbak Nat, terima kasih banget loh Mbak Nat Iya, ya sama-sama. untuk jadi teman kongkol BB69. Sama, makasih juga udah diundang lagi ya kedua kali. Diundang kedua kalinya nih, jangan kapok-kapoknya ya kalau diundang lagi ya. Oke, iya. Walaupun tadi di awal itu sempat bermasalah selama hampir 1 jam ya kita ya. Iya, utak-atik terus tadi. Gak apa-apa deh, tapi saya senang sekali loh Mbak Nat, kita bisa bersua lagi nih walaupun lewat suara aja. Iya, masih pandemi juga kan? Iya, yang penting harus jaga diri dulu semua. Iya, jaga diri, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Udah, itu aja, nggak repot kok. Oke deh, kalau gitu sekian dulu episode kali ini. Jangan lupa dengarkan episode-episode selanjutnya tentunya dengan tema yang berbeda. Oke, see you. Yuhu.